Halo guys, balik lagi di Dulu Fate di episode Coding Challenge. Pada episode Coding Challenge kali ini, gue yang bakal kasih Sofyan sebuah kasus atau pertanyaan dan kita lihat apakah Sofyan bisa mengerjakannya dengan baik. Gimana Sof? Udah siap? Siap. Oke, langsung aja. Oke, jadi soal kali ini lo harus membuat sebuah program atau function untuk mencari jumlah substring terpanjang tanpa karakter yang berulang pada sebuah kata. Jadi contohnya gini Sof, lu punya kata jerapah nih, jerapah. Nah lu harus mencari tahu berapa sih output terpanjang, substring terpanjang tanpa kata yang berulang. Contohnya di sini kan misalnya A-nya yang ngulang nih. Cuman kan kalau misalnya jerap doang nih kan nggak ada yang ngulang nih, ya kan? Hurufnya beda-beda. Ya, harus beda-beda, jumlahnya 5 kan. Nah udah, kalau misalnya lo ambil ini R apa nggak bisa, hanya ada dua kan, nggak bisa. paling-paling di sini kan mulai lagi R di PAH. ini kan, mereka kan jumlahnya 3, jumlahnya 3 kan lebih kecil daripada 5 kan, jadi paling panjangnya tetap substringnya jerap. Oke. Nah yang kedua itu AAA misalnya, ini kan semuanya sama nih, berarti outputnya 1 karena semua sama, semuanya duplikat. Nah yang ketiga ini lebih menarik nih, ANNOPQN. Lu bisa ngambil terpanjangnya di sini NOPQ atau OPQN. Ini kan sama-sama 4 nih. Sama-sama 4. Cuman karena yang dibutuhin bukan substringnya, lu cuma keluarin outputnya doang, itu integer angkanya berapa, jadi sama aja, 4 sama 4 sama aja, nggak ngaruh. Oke. Nah kalau misalnya di sini ada misalnya AN OPQ ini kan semua beda-beda sebenarnya ya. Beda-beda. Cuman ini bukan dianggap substring, ini dianggapnya subsequent. Oke. Jadi kalau substring itu benar-benar harus sequential runtutan begini, satu kata gitu, nggak boleh ada yang terpisah gitu. Kalau misalnya terpisah dianggapnya subsequent. Oke? Ini udah ngerti ya, kira-kira ini manusia sama aja kayak yang jerapah tadi. Terus yang ini juga. Nanti ini test setnya bakal kita coba di program atau function yang udah lu buat. Oke? Ada pertanyaan kira-kira? Udah cukup. Nanti sip. Langsung bisa dimulai. Berarti ini ya nama functionnya ini ya berarti ya. Ya, long substring aja. Long substring. Copy aja itu. Berarti di sini ide pertama gue adalah gue akan membandingkan. Jadi gue akan ngambil nih, gue akan looping setiap masing-masing karakter dari si string ini. Nah, gue akan looping. Nah, kemudian setelah gue looping, gue akan coba bandingkan nih si karakter ini dengan karakter yang selanjutnya gitu. Misalnya J sama E. Oke, J sama E substring dan dia jumlahnya 2. Nanti cobain tambahin lagi satu karakter berikutnya, JER. Ya, masih bisa, berarti kan 3. Cobain lagi JERA kan ya, cobain lagi, tambahin lagi, masih masuk, tambahin sampai P. Nah, begitu sampai A, nah nggak bisa kan, berarti dia langsung, gue nanti akan langsung break, langsung potong, berarti yang terpanjangnya 5. Nah terus gue coba majuin karakter berikutnya, cobain ERA, cobain sampai P, A gitu. ERA nggak bisa A karena A udah ada. Nah berarti kalau misalnya E cuma sampai ERA doang sampai P. Nah berarti di sini gue akan langsung def. Nah functionnya, kemudian di sini gue akan masukkan inputnya string. Nah sebenarnya kalau di Python itu kan sebenarnya string itu dia dianggapnya list kan ya, list dari masing-masing karakter gitu. Nah sequential. Cuman gue lebih seneng kalau misalnya gue casting dulu. Jadi gue pakai ini, di cast dulu aja, jadi bener-bener jadi kayak string gitu. Nah string. Nah di sini selanjutnya gue di sini akan simpen si nilai final count-nya yang mau di outputin. Berarti gue simpen dulu, gue bikin satu variabel namanya final count. Nah langsung di sini gue akan langsung masuk ke loopingnya. Jadi for i in range. Nah range-nya itu berarti gue akan looping sampai sebanyak ini kan, panjang daripada si karakter si stringnya. Berarti length daripada arr string. Nah selanjutnya setelah gue dapet, nah gue kan mau bandingin dengan karakter yang selanjutnya kan ya. Nah tapi berarti kalau misalnya gue masuk ke karakter selanjutnya, gue harus
reset lagi nih counternya, bener nggak? Karena kan gue masuk ke elemen yang baru gitu, maksudnya substring baru, dan juga harus dibuang juga yang gue simpen, karena gue rencana mau gue store untuk nyimpen karakternya udah ada atau belum gitu. Jadi sini gue bikin satu namanya ARR substring. Nah di sini gue simpen jadi array juga. Kemudian nilai counter sementaranya juga gue simpen di sini 0. Nah, baru gue akan masuk ke looping for j in range. Nah, berarti di sini gue masuk ke karakter berikutnya. Berarti di sini dari i indeks yang saat ini yang di looping dari atas. Kemudian ya panjangnya pasti sama sampai akhir daripada si stringnya. Kemudian di sini gue akan cek di sini si elemennya, elemen saat ini. Berarti di sini if apakah elemen si saat ini, berarti if j itu sudah terdapat di array substring yang gue punya. Nah di sini gue cek nih, kita bisa cek elemen udah ada atau belum by in. Nah kemudian kalau misalnya udah ada, berarti kan repeat tuh ya, repeat. Nah kalau repeat gue langsung break aja loopingnya, jadi gue langsung keluar dari looping sini. Nah kalau misalnya belum ada, berarti di sini gue akan tambahkan array substring ya, array substring gue tambahin append. Nah gue append dari sini aja elemennya, berarti kan belum ada nih saat ini, gue tambahin aja. Selanjutnya di sini, nah berarti kan lemnya itu adalah si ini panjangnya seberapa banyak kan, jadi substring ini sudah menyimpan karakter berapa banyak, berarti countnya itu bisa dibilang sama dengan length daripada si substringnya gitu panjangnya. Nah udah, nah kalau udah kita akan cek apakah si count ini nilainya jauh lebih besar daripada nilai final count yang mau di outputin terakhir. Kalau misalnya lebih besar, berarti final count-nya kita langsung ganti menjadi count. Nah seperti ini. Kalau sudah di sini berarti kita print, berarti 444, berarti printnya di terakhir. Print daripada final count. Nah, gue akan cek satu kali lagi. Substring length. Oke, gue simpen j ini untuk elemen selanjutnya. Kalau udah ada break, kalau belum ada tambahin. Ini panjang dari substringnya lebih besar. Ya, kita coba saja. Kita coba dengan test case pertama. Ya. Di bawahnya 5. Benar 5. Sekarang test kedua ya. A 1. Oke, lulus. Yang ketiga kayaknya paling aneh nih. Nggak bisa dibaca ya. Oh iya, 4. Oh iya, benar-benar. Yang manusia misalnya 6. Benar. Nah ini yang paling susah nih ya. Yang terakhir nih. A B C D F. Alfabet nih, benar. Ada salah. 6. Oh benar. Oke, jadi tes tentang ini semuanya udah bisa. Tapi ya kalau gue lihat sekilasnya emang pakai dua loop kayak gini ya, buat ceknya pakai dua loop kayak gini emang kayaknya benar. Nggak tahu mungkin teman-teman punya tes yang lain mungkin cara lain. Nanti kalau tes ternyata salah nih, ternyata gagal, kita kasih tahu aja ke kita. Tapi so far kayaknya ini benar. Dan ini kan ternyata pakai dua loop ya? Iya, 2 kali looping. Bisa nggak kalau misalnya pakai cuma 1 kali looping doang? Mungkin bisa ya, tapi gue belum kepikiran sih cara. Soalnya gue emang sebenarnya kepikiran tadi beberapa saat itu, kepikiran checkingnya dengan menggunakan satu loop doang. Oke, itu tadi video coding challenge pada episode kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep elevating.